Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Clara dari kelompok 7 yang bertugas sebagai moderator di sini hari ini. Untuk teman-teman yang lain bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Yes, Kak. Halo, saya Mei. Selamat siang. Halo, saya Nadia Melidina. Izin perkenalkan. Oke, Kak Angel kayaknya gitu ya. Gak apa-apa, Kak Angel masih di perahu, masih di kapal. Oke, terima kasih sama teman-teman. Hari ini kita akan eh, ada sebuah wawancara dengan narasumber yaitu Pak Willy. Pak Willy merupakan seorang guru bahasa Arab dan guru agama Islam di sekolah. Pada tema kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan beragama menurut agama Islam. Kita bisa langsung saja ya, mulai dengan sesi pertanyaan pertama. Dipersilakan Kak, Kak Mei. Oke, selamat siang Pak Willy. Apa suara saya jelas? Selamat siang, jelas Kak Neng. Saya ada pertanyaan nih Pak. Menurut pandangan agama Islam, kenapa sih Tuhan menciptakan seluruh alam semesta beserta manusianya Pak? Kenapa sih kita harus hidup gitu Pak? Nah, untuk pertanyaan itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dan manusia di sini diartikan itu dunia beserta seisinya. Jadi dunia beserta seisinya itu sudah menyangkut makhluk-makhluk Allah semuanya, baik itu hewan, tumbuhan, manusia dan jin dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta seisinya, termaksud manusia. Kata Allah illa liya'budun, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara beribadah, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Itu untuk jawabannya kan. Baik, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Nanti pertanyaan selanjutnya dilanjut sama rekan saya Pak. Oke, sama-sama Kak Neng. Izin Pak, saya ada pertanyaan terkait dengan dosa. Kalau misalkan dalam Islam itu dosa itu sebenarnya apa sih Pak? Sama gimana caranya kita menghapus dosa? Karena yang saya tahu itu cara menghapus dosa di Islam dengan cara sholat taubat. Apa ada cara lain atau gimana? Terima kasih. Oke. Sebelum kita menjawab pertanyaan bagaimana cara menghapus dosa, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu dosa. Dosa itu di dalam agama Islam, dosa itu merupakan sebuah perbuatan, perkataan ataupun niat. Perkataan, perbuatan ataupun niat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, apabila perkataan, perbuatan, bahkan niat kita tidak sesuai dengan agama Islam, maka itu adalah dosa. Nah, cara menghapus dosa di dalam agama Islam itu sebelum kita bahas caranya, kita harus tahu dulu dosa itu di dalam agama Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada makhluk Allah atau manusia. Nah, dosa kepada Allah ini bisa kita hapus, bisa kita hilangkan dengan cara bertobat kembali kepada Allah. Jadi cara untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah itu seperti syirik, bahkan syirik menyekutukan Allah itu bisa dihapuskan dosanya. Dosa syirik, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, itu termaksud dosa kepada Allah. Dan cara menghapus dosa tersebut adalah dengan kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dan jangan hanya sekedar kembali dan taubat, tapi harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita harus buktikan dengan diri kita melakukan sesuatu apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah pernah berkata, ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim. Ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim artinya adalah wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Kata Allah, Allah manggil nih orang-orang yang telah melampaui batas, orang-orang yang telah melakukan dosa secara berlebih-lebihan. Itu Allah panggil orang-orang tersebut. Untuk apa sih Allah manggil orang tersebut? Masih di dalam ayat tersebut yang berbunyi la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Rahmat ini kasih sayang. Jadi Allah manggil orang-orang pendosa, Allah manggil orang-orang yang telah berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Allah cuma pengen ngasih tahu bahwasannya kamu jangan putus asa atas kasih sayang saya, kata Allah. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa-dosa kamu kepadaku akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, kita bertobat kepada Allah, jangan hanya kembali dan tobat, tapi kita lakukan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhkan apa yang Allah larang. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita juga harus konsisten, istiqomah, tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, dosa-dosa kita kepada Allah akan dihapuskan. Dan yang kedua, dosa kepada manusia atau dosa kepada makhluk. Nah, dosa kepada manusia ini walaupun kita sholat 1000 rakaat, kita puasa bertahun-tahun, kita zakat melebihi dari apa yang disesuaikan, itu nggak bakal dihapusin. Karena caranya supaya dosa ini bisa terhapus adalah dengan meminta maaf terhadap yang bersangkutan. Misalnya kita telah menyakiti hati orang, kita melukai orang dengan fitnah kita, dengan kata-kata kita atau lain sebagainya, kita harus minta maaf. Kalau kita mendapatkan maaf dari orang tersebut, itu dosa kita bisa terhapuskan. Maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga niat kita dari niat-niat yang buruk, dari perkataan-perkataan buruk, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Mungkin itu jawabannya kan dia. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya akan ditanya oleh rekan saya. Terima kasih. Iya, halo Pak. Ya, Saya Angel nih, sekarang mau tanya mengenai imannya. Kalau di ajaran agama Bapak itu gimana sih cara memahami iman? Apakah iman lebih dipahami secara keyakinan pribadi, komitmen moral, atau relasi dengan Tuhan? Atau gimana sih Pak diwujudin di dalam lingkungan sosial yang beragam ini? Makasih. jawab. Nah, jadi iman itu
di dalam agama Islam diambil dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya. Nah, tadi pertanyaan Kak Angel, apakah iman lebih dipahami sebagai keyakinan pribadi, terus komitmen moral, atau relasi kepada Tuhan? Nah, iman itu sebenarnya semuanya di tiga itu. Karena iman itu artinya percaya, yakin, keyakinan pribadi kita. Tapi jangan hanya yakin aja, kita komitmen. Kita komitmen atas apa yang kita yakini. Tapi kalau misalnya kita yakin dan komitmen apa yang kita yakini, kita tidak bergerak, kita tidak melakukan aksi, atau kita tidak menjaga relasi kita terhadap apa yang kita yakini, itu percuma saja. Maka dari itu, relasi kepada Tuhan itu sangat sangat penting banget hubungan kita kepada Tuhan. Jadi iman itu tiganya, yaitu keyakinan pribadi, komitmen moral, dan relasi kepada Tuhan. Karena kalau cuma percaya, komitmen tanpa adanya relasi kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, itu semuanya kosong. Nah, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan iman ke dalam kehidupan sosial? Cara mengaplikasikan iman ke dalam kehidupan sosial itu dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi kita itu percaya kepada Allah, kita yakin kepada Allah, dan harus kita jaga relasi kita kepada Allah dengan cara menjauhi apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik sesama manusia, saling tolong menolong, bermusyawarah. Itu harus kita lakukan juga. Karena kalau kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, kita sama saja melanggar Allah Subhanahu wa taala, kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mewujudkan iman dalam kehidupan sosial adalah dengan cara bergotong royong, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bergotong royong. Dengan cara menjaga perbuatan, perkataan kita kepada orang lain sehingga tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Terus dengan cara bermusyawarah, lapang dada, itu adalah wujud pengaplikasian iman ke dalam kehidupan sosial. Mungkin Kak Angel. Ya, terima kasih jawabannya, Pak. Oke, sama-sama Kak Angel. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, dalam ajaran Islam, apa sih yang dimaksud dengan surga atau keselamatan pada hari akhir? Dan bagaimana pemahaman Islam memandang tentang kehidupan setelah kematian? Untuk apa itu surga, apa itu keselamatan hari akhir? Jadi surga itu merupakan balasan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi orang-orang yang taat akan perintahnya, bagi orang-orang yang sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Jadi apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah perintahkan di dalam hadis, dia tahu, dia mendengar, tapi tidak hanya tahu dan tidak hanya mendengar, tapi dia laksanakan. Nah, kalau orang tersebut melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang, maka kata Allah balasannya surga bagi orang tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana kehidupan setelah kematian mempengaruhi cara pikir manusia? Bagaimana kehidupan setelah kematian itu mempengaruhi pola pikir manusia, termasuk saya pribadi? Apakah berpengaruh ya? Apakah kehidupan setelah kematian berpengaruh kepada pola pikir manusia? Iya. Nah, kehidupan setelah kematian itu sangat berpengaruh bagi pola pikir manusia menurut saya. Karena saya pribadi meyakini hal tersebut dan hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir saya. Kayak misalnya setelah orang meninggal itu tidak mungkin ada tanpa, menurut saya yakinin, karena setelah meninggal ada kehidupan. Jadi saya lebih sering berdoa kepada Allah, lebih sering bermunajat kepada Allah untuk kehidupan selanjutnya. Jadi kehidupan setelah kematian itu sangat berpengaruh kepada pikiran kita, kepada tingkah laku kita, karena sangat berpengaruh, karena menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Contohnya kayak misalnya setelah kematian itu ada kehidupan, yaitu ada neraka, ada surga. Nah, karena ada neraka itulah kita jadi berjaga-jaga, karena ada surga lah kita jadi taat akan perintah-perintah Allah. Tapi beribadah jangan mengharapkan surga neraka, karena surga neraka adalah makhluk. Kalau kita berharap sama makhluk, kita dosa. Jadi caranya adalah bukan mengharap masuk surga atau masuk neraka. Mengharapnya adalah ampunan dari Allah, ridha Allah, sehingga Allah mengizinkan kita ke surga. Jadi kalau misalnya kita beribadah, jangan berharap kita bisa masuk surga, kita bisa terhindar dari siksa neraka, jangan berharap seperti itu. Jadi kita berharapnya ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kalau Allah udah mengampuni kita, kalau Allah udah meridhoi kita, pasti apa yang kita mau juga akan direalisasikan oleh Allah SWT. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Bianca. Halo, selamat siang, Pak. Saya Bianca. Kak Bianca. Kita kan sama sekali, Pak, kalau keadaan dunia saat ini tuh nggak lagi baik-baik aja gitu, Pak. Informasi itu cepet banget masuk ke kita gitu, internet, dan macamnya. Dan orang kan sekarang kayak nggak malu lagi nih, Pak, kayak menyebarkan aib-aib mereka gitu kayak ke sosial media, terus kayak krisis-krisis lainnya yang bisa kita akses. Nah, dalam permasalahan ini nih, Pak, dalam tantangan globalisasi ini, gimana sih menurut Bapak kita kayak generasi muda ini bisa tetap imannya tetap teguh, nggak terpengaruh, nggak terombang ambing sana sini karena informasi yang cepet banget masuk gitu. Bapak ada pesan atau saran nggak, Pak, untuk generasi muda gitu? Pesan atau saran untuk generasi muda, mungkin saran pertama itu jangan malu untuk datang ke pengajian. Karena ketika kita sudah beranjak dewasa, bahkan ketika kita SMP kelas 2 aja deh. SMP kelas 2 itu banyak anak-anak yang udah SMP kelas 2, itu mereka keluar dari pengajian dan akhirnya nggak ngaji-ngaji lagi. Kelas 9 nggak ngaji, SMK nggak ngaji. Nah, saya takut sebenarnya mereka tuh ada rasa ingin ngaji lagi, ada rasa ingin belajar agama lagi, akan tetapi malu udah lama nggak ngaji. Nah, saran saya, hilangi rasa malu tersebut, datang aja dulu ke pengajian, tapi bukan pengajian formal lah yang setiap hari. Mungkin kalau misalnya kita lagi butuh tempat pulang aja, kalau misalnya kita lagi
kok kehidupan saya gini banget ya, kok saya hancur banget ya. Pasti butuh banget tempat pulang, dan kalau misalnya butuh tempat pulang, jangan malu datang ke pengajian. Jangan malu bertanya kepada orang-orang yang bisa lah, orang-orang yang tahu. Karena kalau misalnya kita malu datang ke pengajian, kita takut akan mendapatkan sindiran karena datang ke orang-orang yang inilah yang tahu agama gitu. Kita takut disindir, kita malu disindir atau gimana. Itu rasa itu dulu harus dihilangin. Karena kalau misalnya kita malu, nanti takutnya kita salah tempat curhat. Kita salah tempat curhat malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi saran saya untuk generasi muda, mau kalian sejauh apapun, kalau misalnya di hati kalian terbesit kayak kok hidup saya gini banget ya, kayaknya saya harus kembali nih, ini udah terlalu jauh. Jangan pernah malu untuk datang ke pengajian, untuk datang ke ustadz, untuk datang ke kiai, nanya gitu tentang hal-hal yang belum diketahui. Intinya itu sih, hilangi rasa malu kita untuk belajar lagi, hilangi rasa malu kita untuk tahu lebih dalam tentang agama. Dihilangin dulu rasa malunya. Tapi Pak, kalau misalnya nih, gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap ingat gitu, kita ada apa ya, ada jangkarnya gitu, supaya nggak kemana-mana gitu. Kan kalau misalnya cari majelis ilmu, berarti kan ada kesadaran dari kita sendiri nih. Nah, tapi kalau misalnya biar kesadaran itu tuh tetap ada di diri kita tuh gimana ya caranya? Oh, biar itu kan kalau yang tadi saya jelaskan kesadarannya muncul di akhir gitu. Jadi bagaimana kesadaran tersebut bisa tetap ada di diri kita. Nggak, maksudnya kita menjaga diri kita lah dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, Ya. cara menjaganya itu, saran saya, cara menjaganya, jangan pernah kita anggap agama itu sebagai pengekang untuk diri kita. Agama itu memang pembatas, tapi bukan pembatas untuk mengekang diri kita. Akan tetapi pembatas untuk diri kita, pembatas untuk menyelamatkan diri kita. Bukan pembatas untuk mengekang ya, tapi pembatas untuk menyelamatkan diri kita. Misalnya, agama menyuruh kita untuk tidak pernah menyakiti hati orang lain, itu kita lakukan. Jangan kita anggap hal tersebut kayak repot banget sih, agama kenapa harus begini, nggak boleh ngomong hal-hal yang menyakitkan kepada orang lain, padahal saya pengen banget ngomong hal kayak gitu. Nah, kita sering ngerasa diri kita kekekang, tapi sebenarnya itu bukan kekang, bukan apa ya, bukan paksaan gitulah, tapi itu merupakan penjaga bagi diri kita. Kita nggak tahu kalau misalnya kita nanti ngomong hal-hal yang menyakitkan kepada orang lain bisa menimbulkan permusuhan, bahkan jangka panjang takutnya seperti itu. Jadi kebanyakan anak muda sekarang menganggap agama itu sebagai pengekang buat diri mereka. Mereka beranggapan bahwasannya agama itu terlalu kaku sehingga mereka tidak bisa bebas berekspresi. Padahal agama itu bukan seperti itu. Kalau kita belajar lebih dalam tentang agama lagi, agama itu bukan suatu hal yang kaku, tapi suatu hal yang memang harus ada di diri manusia sebagai pembatas untuk menjaga diri manusia. Jadi kita harus belajar tentang agama, terus harus tahu juga bahwasannya agama itu bukan pengekang, akan tetapi penjaga untuk diri kita. Jadi harus cara biar tahu seperti itu, cara biar tahu bahwasannya agama itu adalah penjaga buat diri kita. Ya tadi kita ngaji, kita nanya ke orang-orang yang sering nongkrong aja, sering ngobrol bareng bersama orang-orang yang tahu tentang seperti itu. Jadi kita ikut terjaga juga. Jangan ikut pergaulan-pergaulan yang bebas di luar sana. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan penutup. Menurut Bapak, ada nggak sih nilai yang secara umum itu bisa menyatukan berbagai agama untuk menghadapi tantangan dan risiko di dunia saat ini? Ada nggak nilai yang secara umum bisa menyatukan berbagai agama? Karena kan agama di dunia ini nggak cuma Islam nih, ada berbagai pemeluk agama lain. Dan semua agama kan mengajarkan kebaikan sebenarnya, yang membawa keburukan kan orang-orang yang ingin merusak. Nah, ada nggak nilai yang secara umum bisa menyatukan berbagai agama di dunia ini dalam menghadapi krisis? Nilai secara umumnya itu berupa apa? Kayak musyawarah mungkin? Seperti itu? Iya, yang diajarkan dalam Islam untuk supaya Umum Islam doang? jadi dari Islam yang bisa membuat orang-orang Islam itu tetap kayak punya toleransi bersama dengan agama-agama lainnya, supaya tetap bisa bersatu, kan nggak cuma ada Islamnya di sini gitu. Ya, dalam Islam sendiri itu kan Islam mengajarkan musyawarah, toleransi, dan saling bekerja sama. Nah, saya yakin tidak hanya di dalam agama Islam saja, tapi di dalam agama yang lain juga ada tentang toleransi, tentang musyawarah dan bekerja sama, itu pasti ada dalam hal kebaikan. Nah, di dalam Islam itu ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukku agamaku. Jadi ya udah, yang penting kita kerja sama, kita musyawarah, masalah agama kita saling toleransi aja. Kalau misalnya kita lagi bekerja sama, kita lagi bermusyawarah, masalah agama kita toleransi, nggak usah kayak agama saya paling benar, agama saya paling benar, agama saya paling benar. Itu malah akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan permasalahan, mungkin lebih parahnya permasalahan jangka panjang. Jadi nilai secara umumnya mungkin musyawarah atau ayat tersebut yang lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah ya? Oke. Baik, kita akhiri di sini untuk wawancaranya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Pak Willy yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Kita akhiri di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Nah, itu terima kasih semua. Selamat pagi Bapak. Kami sudah mau menjadi narasumber kami di wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari mata kuliah pendidikan agama dunia, pendidikan agama dunia yang sedang menangkan tugas wawancara ini tentang pandangan agama, terutama agama Kristen di sini topiknya mengenai ketuhanan, iman, dosa, dan hari akhir. Nah, kelompok kami ada 5 orang. Saya sendiri Diana Nabila sebagai moderator, dan juga nanti teman-teman akan membantu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk teman-teman boleh memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Halo Pak Juan, selamat pagi. Saya Mei dari kelompok 7 juga Pak Juan. Saya Pak Pagi. Oke. Ya,
Halo Pak Juan, saya Angelika dari kelompok 7. Oke ya. Baik, Kak Juan. Ya. Selamat pagi Pak, saya Clara dari kelompok 7. Mohon bantuannya ya Pak. Oke, saya akan jelaskan semaksimal mungkin yang saya tahu ya. Oke. Mungkin untuk Bapak boleh perkenalkan lagi Pak, biar Oh ya, oke. kita sikat. Saya adalah majelis di gereja. Jadi kemarin Bianca juga sampaikan bahwa ada tugas untuk mengerti tentang agama-agama yang ada di tempat kita di Indonesia ini. Kemudian kita juga ingin tahu persis supaya kita semua mengerti dengan jelas, walaupun tidak sampai ke detailnya seperti pengetahuan teologi segala macam, tetapi at least paling tidak dalam kerangka besarnya tahu gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya nanti akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan semaksimal mungkin yang saya bisa sampaikan, saya akan jelaskan. Ya, terima kasih sudah perkenalkan. Mungkin pertama mulai dari Mei jelas dimulai. Oke, Pak Juan, saya mau bertanya, menurut agama Pak Juan, mengapa Tuhan menciptakan dunia beserta seluruh isinya termasuk manusia? Dan bagaimana pemahaman tentang tujuan manusia itu sendiri mempengaruhi cara umat beragama hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan seperti Pak Juan dengan Bianca, Pak Juan dengan saya? Oke. Seperti itu saja, Pak. Ya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau dalam kekristenan kan Adam dan Hawa gitu ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi gara-gara manusia, ini berdasarkan Kristen ya, gara-gara manusia tidak taat, maka dalam perjalanannya mereka melakukan, di dalam cerita Alkitab dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kamu boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden itu, tetapi tidak boleh menyentuh buah pengetahuan baik dan buruk. Tetapi karena ketidaktaatannya manusia, akhirnya manusia itu menyentuh dan makan buah terlarang itu. Makanya itu adalah awal manusia jatuh di dalam dosa. Setelah jatuh di dalam dosa, kemudian manusia diusir dari Taman Eden. Jadi manusia itu hidup di dalam dunia sekarang ini karena mereka ya karena Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh lagi di Taman Eden gitu ya. Tetapi karena kasihnya Tuhan, dia merencanakan ribuan tahun, 2000 tahun untuk menyelamatkan kembali manusia supaya manusia itu adalah menjadi milik pribadinya. Oleh karena itu, maka banyak di kita di Kristen itu ada satu pemahaman bagaimana yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus itu pernah hidup di dalam dunia zaman waktu 2000 tahun yang lalu, kemudian pernah disalibkan, tapi karena dia adalah Tuhan, maka dia tidak mati untuk selama-lamanya, mati hanya untuk menebus semua dosa-dosa manusia, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, inilah yang kita percayai, sehingga kita mengatakan bahwa hidup kita ditebus, diselamatkan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang kita imani hingga saat ini. Jadi pengertian itulah yang membuat kita semua orang-orang Kristen yakini dan imani hingga saat ini. Maka kalau kami orang-orang Kristen, kami merasa tidak pernah merasa kalau kita susah, kalau kita apa, kita selalu berdoa, kita minta pertolongan Tuhan dan sebagainya. Dan pengalaman rohani dari banyak orang yang memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh itu mendapatkan experience dalam kehidupannya bahwa semua yang menjadi pergumulan hidup itu dijawab oleh Tuhan, diberikan jawaban. Baik itu jawaban yang mungkin sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan pikiran kita, ada juga yang tidak sesuai dengan jawaban kita, tetapi kita imani bahwa waktu itu adalah waktu yang Tuhan atur dalam kehidupan kita. Mungkin belum kita dapatkan, tetapi pada yang akan datang kita dapatkan. Ya. Jadi pengertiannya kira-kira seperti itu di dalam kekristenan. Sudah jelas pertanyaan Mei tadi ya? Jelas Pak. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Nanti akan dilanjutkan oleh pertanyaan dari rekan saya Pak. Ya, oke. Selanjutnya, Tomia. Izin Bapak, saya izin bertanya, kalau di ajaran agama Bapak, gimana sih kalau manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa? Terus manusianya tuh kalau misalkan mau ngapus dosa atau bertobat itu, adakah caranya atau seperti apa gitu Pak? Doanya atau gimana? Karena kalau misalkan di ajaran saya, untuk bertobat itu ada yang namanya sholat tobat gitu. Terima kasih Bapak. Oke, ya, saya langsung jawab ya. Jadi di dalam ajaran kami seperti tadi saya ceritakan bahwa manusia berdosa itu dari manusia pada awalnya penciptaan itu mereka berdosa dan tidak pernah manusia itu dengan usahanya sendiri bisa diselamatkan. Mereka akan tetap berdosa dan akhirnya akan masuk ke neraka. Jadi oleh karena itu dulu pada waktu saya remaja saya mendapatkan keyakinan keselamatan itu karena begini. Dikatakan sama mereka persis seperti pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan pada waktu saya masih remaja juga. Saya bisa selamat, saya bisa diselamatkan caranya gimana ya gitu. Nah kemudian diberikan keyakinan keselamatan itu diberikan contoh ilustrasi. Hamba Tuhan pada waktu itu ngajarin saya mengatakan begini. Kamu gambarkan kamu sedang tenggelam di dalam laut. Kemudian seluruh manusia ini kan semuanya sebenarnya kan seluruh manusia ini tenggelam semua. Karena kenapa? Karena tadi konsepnya kan satu manusia berdosa, semua manusia yang dilahirkan semua akan berdosa. Nah, pada waktu orang ada temanmu atau saya akan mengatakan kepada kamu, tak selamatin ya, tak selamatin. Apa pikiranmu? Pikiranmu akan mengatakan, mana bisa kamu sendiri tenggelam kok menyelamatkan saya? Nggak mungkin bisa. Nah, dia mengatakan siapa yang bisa menyelamatkan? Yang bisa menyelamatkan adalah pribadi yang ada di luar laut itu, di luar laut, lemparkan tali, kemudian bilang, pegang ini, kamu akan saya selamatkan. Nah, pada waktu itu, kalau kamu memegang tali itu, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itulah yang disebut dengan konsep pengorbanan Kristus di kayu salib yang tadi saya ceritakan. Jadi pengertiannya
di Kristen itu adalah pengorbanan Kristus itu untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa? Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi harus ada orang yang dari luar yang bisa menyelamatkan. Nah, orang yang bisa dari luar itu yang kita katakan sebagai Tuhan Yesus itu. Inilah kira-kira seperti itu. Cukup jelas atau mungkin ada yang curious mau tanya lagi disambung Iya, lagi. baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman saya. Jadi silakan. Iya, halo Pak Juan. Ya. Angel. Kalau tadi rekanan saya Kak Mia ya tanya soal tentang dosa sama penyelesaian. Sekarang saya mau tanya soal iman nih. Kalau di ajaran agama Bapak ini, memahami iman itu gimana sih? Apakah lebih dipahami sebagai keyakinan pribadi, komitmen moral, atau relasi dengan Tuhan? Lalu ada pertanyaan kedua juga. Bagaimana sih Pak iman itu diwujudkan di kehidupan sosial kita yang beragam? Sekian pertanyaan saya Pak. Oke, ya kalau iman itu sebetulnya adalah dialami. Ya, saya memberikan ilustrasi begini. Ada orang dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani di gereja gitu ya. Itu ada seorang hamba Tuhan ceritakan seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada satu orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tanya, Bapak, kamu kan mengatakan kamu kan udah cerita banyak gitu ya. Pokoknya secara rohani kelihatannya kamu hebat sekali. Saya mau tanya nih. Terus dia bawa jeruk. Dia bilang, jeruk ini manis atau asam? Dia bilang gitu. Nah, terus si bapak itu menjawab, bagaimana saya tahu asam atau manis? Saya kan harus ngerasain dulu. Setelah saya ngerasain, saya baru bisa jawab, itu asam atau manis. Lalu dia sambung dengan pengertian itu. Dia bilang, itulah kehidupan yang disebut iman. Kamu tidak akan pernah mengerti tentang iman itu benar atau bagus, atau tidak bagus, atau jelek, atau enggak benar gitu ya, tanpa kita mengerti, merasakan. Jadi oleh karena itu dia mengatakan, kamu harus ngerasain dulu buah itu, baru kamu bisa menjawab bahwa bahwa buah itu manis atau asam. Demikian juga iman. Iman adalah pengalaman kehidupan yang harus kita hari demi hari, semakin maju. Makanya saya tadi cerita dari pada waktu saya masih kecil sampai dengan saat ini, tentu itu adalah perjalanan iman saya, the journey of life, perjalanan spiritual saya. Tadinya saya tidak ngerti sama sekali, saya mengerti tapi dangkal, lama-lama saya mengerti tapi lebih dalam lagi, sampai saya mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang tadi saya cerita tentang waktu saya menikah terus sekolah tadi. Itu adalah salah satu dari pengalaman yang saya alami, sehingga semakin hari saya semakin berkuat dengan pengalaman-pengalaman iman itu. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi pertanyaan satu lagi apa ya? Saya agak lupa. Jadi bagaimana cara mewujudkan dalam kehidupan sosial yang beragam? Oh ya, cara mewujudkan dalam kehidupan sosial beragama itu iman itu semakin dalam, semakin toleransi terhadap sesama manusia itu lebih bijak. Kita tidak akan pernah di perdebatan. Kami selalu mengatakan begini, saya kan sama orang tua saya juga keyakinannya tidak sama. Pada waktu saya jadi Kristen, orang tua saya masih agamanya yang lama, Konghucu gitu kan. Bukan, walaupun dia ada aktif, tapi dia Konghucu gitu. Jadi dia sama saya lain. Tapi saya tidak boleh berdebat tentang agama, tentang iman kepada orang tua saya. Karena kenapa? Dikatakan oleh hamba Tuhan saya, iman bukan untuk diperdebatkan, iman untuk dialami. Dan iman adalah untuk dirasakan. Oleh karena itu, pada waktu saya memberikan kesaksian hidup yang baik, orang tua saya merasa bahwa anak-anakku kok sekarang jadi baik. Dia merasa senang. Dan kemudian dia merasa bahwa mungkin pengajaran-pengajaran yang dia terima ini yang membuat dia jadi baik. Akhirnya dia datang kepada kita sebagai anak-anak untuk menerima menjadi Kristen juga. Akhirnya dibaptis. Jadi ini ya Pak, memperlihatkan agama dari sikap kita sendiri. Ya, memperlihatkan agama dari sikap kita. Kalau sikap kita, toleransi kita dengan orang lain tidak benar dan sebagainya, secara hubungan manusia kita tidak benar dan sebagainya, mana mungkin orang lain akan simpatik dan empati dan kemudian akan ngikuti dengan kita, wah keimanannya dia baik, kita tidak mungkin. Jadi agama kita itu juga termasuk cerminan dari agama kita. Ya, oke. Ya itu tepat sekali itu gambarannya, benar seperti itu. Jadi ada yang mau ditanya lagi atau gimana? Kalau ini saya tambah sedikit ya. Kalau kita baik ya, misalnya nih di antara kita semua ya. Kalau kita baik, teman-teman kita kan pasti bilang gini, aduh, aku senang loh bergaul sama dia. Saya pengen ngikutin dah apa yang dia lakukan deh gitu kan. Saya pengen seperti dia loh, kayaknya dia baik. Kan pikiran kita biasanya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita jengkel sama orang, kita akan mengatakan boro-boro mau seperti dia. Lihat dia aja sudah kesel. Ya saya berikan gambaran itu aja. Dari saya sudah cukup, saya rasa Pak. Nanti disambung pertanyaan sama rekan saya ya. Ya, boleh. Terus. Kalau gitu, Terima kasih Pak Juan. Kalau gitu silakan Kak Clara. Masih di mute kali Kak? Bapak, kalau dari tadi teman-teman saya bertanya tentang hal-hal dunia, saya mau bertanya tentang pemahaman Kristen tentang kehidupan setelah kematian dan bagaimana caranya
dalam ajaran Kristen agar mendapatkan keselamatan. Halo? Halo. Di sini Salah ya, tadi pertanyaan saya terdengar nggak? Ini aku jelasin aja kali ya ya. dijelasin di sini Oke. supaya lebih clear ya. Kenapa? Jadi kalau dalam ajaran Kristen nih Pak, apa sih yang dimaksud surga itu seperti apa? Dan bagaimana para umatnya itu bisa masuk surga gitu setelah kematian? Cara manusia untuk di dunia ini harus seperti apa supaya kita bisa masuk surga? Jalan apa yang harus kita tempuh untuk sampai ke arah akhir itu kita bisa masuk surga gitu. Ya, oke, saya jawab ya. Jadi gini, kalau di dalam Kristen yang pertama pada waktu orang bertobat, yang saya tadi sebutkan tadi, pada waktu dia mengaku dosa, kemudian dia betul-betul dia merasa bahwa dia dalam kehidupannya sudah hancur, lebur dan sebagainya, dia merasa bahwa dia butuh keselamatan gitu ya. Dan kemudian dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus ya. Itu dengan imannya dia mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan, kemudian dia menerima, biasanya kan ikut dalam pengajaran-pengajaran di gereja sampai dia dibaptis ya. Itu makanya tadi pertanyaannya bagaimana tentang kehidupan setelah kematian? Bagi seorang Kristen, pada waktu dia sudah percaya, itu satu kali mendapatkan keselamatan itu berarti dia sudah selamat. Kehidupan kita, perilaku kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak membuat kita bisa selamat. Kita bisa selamat karena diangkat sama Tuhan Yesus tadi. Makanya tadi saya ceritakan mengenai Tuhan Yesus yang ada di pinggir laut tadi, mengulurkan talinya, ditarik itu. Pada waktu kita, sambung ya, tadi kan tentang surga ya. Jadi seperti itu, pada waktu kita sudah selamat, ya satu kali dan selamanya kita selamat. Cuma Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kalau tadi kan kita ngomongin kehidupan setelah mati. Nah, kita balik lagi nih ke kehidupan saat ini. Ya. Kalau saat ini kan kita dunia itu nggak baik-baik aja, Pak ya. Ya, krisis moral tuh udah kelihatan orang nggak malu lagi menampilkan kejelekan itu di media sosial. Jadi banyak tekanan di media sosial, terus saya di kehidupan sehari-harinya juga pada susah. Nah, Bapak kira-kira ada saran dari atau pesan untuk kayak kita nih kayak anak yang baru banget masuk ke lingkungan sosial itu supaya iman kita tuh tetap terjaga dalam kondisi yang sedang nggak baik-baik aja ini? Ya, saya memberikan kalau saya berikan memberi advice nih. Saya merasa sebetulnya semua anak-anak muda sekarang ini mereka itu menurut saya dengan kondisi kehidupan dunia sekarang ini tantangannya lebih berat dibandingkan zaman waktu saya masih muda. Zaman saya masih muda tantangannya tidak lebih berat dari sekarang karena dulu kan kita zaman saya masih muda tidak ada handphone, tidak ada apa-apa, mainannya congklak atau mainan bola atau mainan apa gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan semuanya kehidupannya menurut saya memang berat dan tantangannya berat. Tetap terlalu banyak informasi. Sehingga kalau tidak bisa mengerti tentang keimanan yang kuat, itu bisa terombang-ambing dengan dunia ini. Kita pun sebagai orang tua juga tidak bisa dikatakan bahwa kita orang tua juga pasti kuat. Dalam arti kita itu bawa tangan banting itu enggak juga. Setiap manusia itu sebenarnya semuanya punya dark side, kelemahan, keadaan yang berat gitu ya. Cuman saya mau katakan di dalam keagamaan kita jangan melepaskan diri. Saya yakin tentang perbuatan baik, semua agama selalu mengajarkan tentang berbuat baik. Kalau tadi saya mengatakan bahwa di dalam kekristenan keselamatan itu sudah diterima dari awal dan dia tidak mempengaruhi perbuatan baik, itu artinya bahwa perbuatan baik itu akan muncul setelah menerima keselamatan ini, otomatis perbuatan baik itu akan muncul. Jadi yang saya mau katakan, semua agama berarti mengajarkan perbuatan baik. Jadi makanya kalau kita mempunyai satu pemahaman yang benar tentang keagamaan, perbuatan baik itu tentu 100% pasti harusnya lahir. Nggak mungkin orang beragama berbuat jahat gitu, nggak mungkin. Jadi oleh karena itu, makanya pengertiannya adalah jangan menjauhkan diri dari kehidupan keagamaan kita, ibadah kita, iman kita, supaya kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang bertoleransi dengan baik dengan semua orang. Baik. Makasih nih Pak udah jawab pertanyaan kita semua nih tadi. Gitu ya? Ya, jadi wawancara ini juga kita akhirnya kebuka gitu ya perspektif tentang agama lain, tentang gimana sih menyikapi kehidupan kan tadi. Terus gimana sih buat jaga iman kita gitu. Terus hidup berdampingan dengan sesama manusia tanpa pandang ras, agama. Nah, dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ada yang masih mau kasih komen nggak dari apa? Tadi saya cerita gitu, kira-kira mendapatkan mindsetnya apa gitu? Oke, teman-teman ada yang disampaikan lagi nggak? Kalau nggak ada, ini kita tutup lagi. Adakah, Kak? Kalau gitu, Ini udah cukup nih. Cukup ya? Oke. Cukup ya? Udah ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Bapak. banyak Bapak. Terima kasih Pak. Mau ngerepotin Pak. Iya. Kalau gitu, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman juga. Salam ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Nah, dalam agama Kristen dijelaskan bahwa manusia awalnya jatuh dalam dosa. Karena itu, manusia membutuhkan keselamatan yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iman dalam Kristen bukan cuma percaya saja, tapi juga harus ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari seperti mengasihi sesama dan hidup dengan baik. Kalau dalam agama Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Jika manusia berbuat dosa, masih ada kata ampun dan kesempatan untuk bertobat, yaitu dengan menyesal, memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar karena Allah Maha Pemaaf. Akan tetapi, jika berdosa kepada manusia, itu harus langsung meminta maaf kepada manusianya langsung. Islam juga mengajarkan agar manusia hidup dengan baik, saling menghormati dan menjaga hubungan dengan sesama. Jadi, walaupun ada perbedaan antara agama Kristen dan Islam dengan agama lainnya yang banyak di dunia ini, semuanya sama-sama mengajarkan kebaikan, iman kepada Tuhan, dan pentingnya hidup rukun dengan orang lain.
Kesimpulannya, teman-teman, perbedaan agama itu bukan untuk memecah kita semua sebagai manusia, tapi untuk mengajarkan kita saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai.